Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum pemilu, salam awas. Sahabat Bawaslu, ini ada pertanyaan dari sahabat Bawaslu. Apa perbedaan DPT, DPTB, dan DPK? Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu terdapat 3 kategori pemilih sesuai yang diterangkan dalam pasal 348 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu yang pertama, yaitu daftar pemilih tetap atau disebut dengan DPT. Yang kedua, daftar pemilih tambahan atau DPTB. Yang ketiga, daftar pemilih khusus atau DPK. Ketiganya memiliki fungsi dan arti yang berbeda agar setiap warga negara yang memenuhi syarat tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Kita akan membahas satu persatu kategori daftar pemilih. Yang pertama yaitu daftar pemilih tetap atau disebut dengan DPT. DPT adalah daftar pemilih yang telah memenuhi syarat sebagaimana pemilih dan telah ditetapkan secara resmi oleh KPU setelah melalui proses pemutakhiran data pemilih. Pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dengan tempat dirinya terdaftar. Yang kedua, yaitu daftar pemilih tambahan atau DPTB. DPTB merupakan daftar pemilih yang sebenarnya telah terdaftar dalam DPT, tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS, asal sehingga harus berpindah memilih ke TPS lain. Artinya pemilih DPTB tetap merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, hanya ketika menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan dan penghitungan suara itu pindah TPS atau TPS-nya berubah. Sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 7 tahun 2022, pasal 116, pindah memilih dapat dilakukan apabila pemilih mengalami keadaan tertentu. Yang pertama, yaitu menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara. Yang kedua, menjalani rawat inap di rumah sakit atau fasilitas kesehatan beserta keluarga yang mendampingi. Yang ketiga, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi. Yang keempat, menjalani rehabilitasi narkoba. Yang kelima, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Yang keenam, menjalani tugas belajar atau pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Yang ketujuh, pindah domisili. Yang kedelapan, tertimpa bencana alam. Yang kesembilan, bekerja di luar domisili. Yang kesepuluh, keadaan tertentu lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagaimana cara mengurus pindah memilih? Pemilih dapat datang ke TPS, PPK atau KPU langsung, baik di daerah asalnya maupun daerah tujuan dengan membawa satu, yaitu KTP elektronik atau KK. Yang kedua, dokumen pendukung sesuai alasan pindah memilih. Apabila persyaratan terpenuhi, KPU akan menertibkan formulir model A surat pindah memilih sebagai bukti bahwa pemilih telah terdaftar sebagai DPTB. Kategori 10 tadi itu warga negara atau warga masyarakat bisa mengurusi pindah memilih itu paling lambat H-30 sebelum hari pemungutan suara untuk sebagian besar alasan pindah memilih. Adapun ada 4 kategori yang mana warga yang bisa pindah memilih itu bisa mengurusi sampai H-7. Yang pertama, apabila punya alasan, yang pertama yaitu menjalankan tugas. Yang kedua, menjalankan rawat inap. Yang ketiga, menjadi tahanan. Yang keempat, tertimpa bencana. Dan diatur dalam petunjuk teknis KPU pada tahapan pemilu tahun 2024.
Yang ketiga, yaitu daftar pemilih khusus atau disebut dengan DPK, yaitu warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam DPT maupun DPTB. Pemilih DPK tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan yang pertama, membawa KTP elektronik. Yang kedua, bisa menggunakan surat keterangan atau suket dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang ketiga, itu memilih di TPS domisilinya. Kategori pemilih DPK ini yaitu bisa menggunakan hak pilihnya itu pada 1 jam sebelum pemungutan suara berakhir, sepanjang surat suara masih tersedia. Artinya bisa dimulai dari pukul 12 WIB sampai selesai hingga penutupan TPS dengan syarat surat suara masih tersedia. Adapun dasar hukum dari ketentuan tersebut itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu di pasal 198 sampai 208 tentang penyusunan daftar pemilih. Dan juga dijelaskan pada pasal 348 ayat 1, ayat 4, serta ayat 9 sampai ayat 12 mengenai penggunaan hak pilih oleh DPT, DPTB, dan DPK. Serta peraturan KPU atau PKPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Demikian jawaban dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.